Assalamualaikum teman-teman, saya Angel dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Ada yang tahu nggak sih revolusi hijau itu apa? Kalau nggak ada yang tahu, biar aku jelasin sedikit ya tentang revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan bentuk dari modernisasi dalam bidang pertanian, atau lebih jelasnya merupakan bentuk dari perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian. Tujuannya untuk mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian ke teknologi yang lebih modern untuk hasil yang lebih optimal. Indonesia sendiri sebenarnya sudah dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu contohnya yaitu seperti padi, kopi, teh, dan lain sebagainya. Revolusi hijau sendiri berpengaruh kedua sektor untuk mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Revolusi hijau dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penelitian dan bereksperimen bibit unggul. Gagasan ini berawal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus. Robert Malthus lewat gagasannya mengatakan kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Penelitian ini membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation untuk mendalami gagasan yang dikatakan oleh Malthus sendiri. Revolusi hijau di negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan Filipina pada tahun 1960 setelah Perang Dunia usai. Adapun seseorang yang mendapatkan julukan Bapak Revolusi Hijau. Ada yang tahu nggak sih siapa Bapak Revolusi Hijau itu? Yap, benar sekali. Beliau adalah Norman Ernest Bourlague, yang merupakan seorang agronomis yang berhasil mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1970. Beliau berjasa dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan penumpas kelaparan penduduk dunia. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan pada masa pemerintahan Orde Baru atau pemerintahannya Bapak Soeharto pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampere diberikan tugas atau diamanai untuk memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan hasil pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada pangan atau swasembada beras untuk 5 tahun, yaitu pada tahun 1984 sampai 1989. Meskipun swasembada ini tidak berlangsung lama, namun proses revolusi hijau di Indonesia sendiri masih terus berkembang dan menerapkan 4 hal yang sangat penting yang menjadi poin utamanya, yaitu sistem irigasi untuk penyediaan air, yang kedua penggunaan pupuk secara optimal, yang ketiga penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan yang terakhir penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia untuk mendorong revolusi hijau yang pertama dengan melakukan intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengelola tanah, irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama. Hal ini sering disebut sebagai panca usaha tani. Yang kedua, yaitu ekstensifikasi pertanian untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan yang baru. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yakni upaya membuat sesuatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Terakhir adalah rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Pada zaman Pak Soeharto, Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Dampak positif dari revolusi hijau yaitu kesejahteraan petani meningkat, ekonomi pedesaan meningkat, ketahanan pangan nasional meningkat, kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi semakin terbuka. Namun namanya juga hidup, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya.
Adapun dampak negatif dari revolusi hijau yakni petani semakin ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida yang kita tahu itu sangat tidak ramah bagi lingkungan. Lalu munculnya kapitalisme di sektor pertanian, adapun teknologi modern yang belum merata sehingga ada kesenjangan. Sejak saat itu, masyarakat menyadari keberhasilan di bidang pertanian tak cukup dengan revolusi hijau saja. Jadi, menurut kalian revolusi hijau bisa dikatakan berhasil atau enggak? Let me know, bestie. Dah.